Apakah Anda pernah merasa heran dengan kejadian-kejadian dalam hidup Anda? Apakah Anda pernah merasakan adanya keterkaitan antara pikiran Anda dan realitas Anda? Brian Tracy, seorang penulis dan pembicara motivasi, pernah berkata bahwa Anda adalah magnet hidup. Apa yang Anda tarik ke dalam hidup Anda selaras dengan pikiran dominan Anda. Ini berarti alam semesta tidak hanya ruang kosong di sekeliling kita, tetapi juga medan energi yang peka dan tanggap terhadap setiap pikiran, perasaan, dan kata-kata yang kita ungkapkan. Ini seperti kita mengirimkan pesan ke alam semesta setiap saat dan mendapatkan balasan sesuai dengan frekuensi yang kita pancarkan. Namun, sayangnya sebagian besar dari komunikasi yang kita lakukan terjadi tanpa kita sadari. Kita seringkali tidak menyadari apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita ucapkan. Cara kita berpikir dan merasakan sering dikendalikan oleh alam bawah sadar kita. Kita hanya mengulangi pola-pola lama yang tertanam dalam diri kita sejak kecil, dan secara tidak sadar, kita telah mengirimkan pesan yang menarik hal-hal yang tidak kita inginkan. Namun, kabar baiknya, kita dapat berkomunikasi dengan alam semesta secara sadar, mengirimkan pesan yang tepat, dan menciptakan kehidupan yang kita impikan. Anda dapat berkomunikasi dengan semesta dan menyesuaikan frekuensi Anda dengan apa yang Anda harapkan dengan cara berikut ini. Cara pertama, gunakan kekuatan energi. Energi adalah kunci untuk berkomunikasi dengan semesta. Hal ini berkaitan dengan hukum tarik-menarik dan hukum vibrasi, yang menyatakan bahwa segala sesuatu di alam semesta, termasuk pikiran dan emosi kita, memiliki getaran energi yang berbeda-beda. Getaran energi ini dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan dan rasakan. Misalnya, senar gitar yang bergetar akan menghasilkan suara yang berbeda tergantung pada panjang dan ketegangan senarnya. Demikian pula, tetapi bahwa energi yang kita pancarkan melalui pikiran dan emosi kita akan menarik pengalaman yang sejalan dengan energi tersebut. Ini seperti kita menebarkan jaring ke semesta, dan apa yang kita tangkap sesuai dengan kualitas getaran yang kita miliki. Jadi, ketika kita berada dalam keadaan gembira, syukur, dan cinta, sebenarnya kita sedang memancarkan getaran frekuensi tinggi yang pada akhirnya direspon dengan menghadirkan pengalaman, orang-orang, dan situasi yang sesuai dengan vibrasi positif ini. Sebaliknya, ketika kita berada dalam keadaan khawatir, takut, atau marah, kita juga sedang memancarkan frekuensi rendah yang pada akhirnya juga menarik pengalaman-pengalaman yang mencerminkan perasaan-perasaan ini. Dan keajaiban terjadi ketika kita mampu menyadari keadaan getaran kita dan dengan sengaja mengubahnya ke arah yang positif. Jadi, mulailah dengan fokus pada hal-hal yang bisa Anda syukuri yang mana akan membantu menghasilkan getaran tinggi. Atau misalnya, ketika Anda sedang terjebak macet, alih-alih mengeluh dengan keadaan, pilihlah untuk memikirkan hal-hal baik dalam hidup Anda. Perubahan kecil seperti ini dapat membuat perbedaan besar pada energi yang Anda pancarkan. Dengan menjelaskan getaran energi Anda ke arah yang positif, Anda menciptakan magnet dalam diri yang menarik pengalaman-pengalaman yang Anda inginkan. Jadi, mulailah sadar akan pikiran dan perasaan Anda dan memahami dampaknya terhadap pengalaman hidup Anda. Cara kedua, berdoa dan meditasi. Doa dan meditasi adalah cara yang efektif untuk berkomunikasi dengan semesta dan menyelaraskan diri kita dengan kehendaknya. Ketika kita berdoa, meditasi, atau sekedar hadir secara penuh, kita sedang membuka hati dan pikiran kita untuk menerima pesan dan petunjuk dari semesta. Ketika kita berdoa dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, kita sedang menarik lebih banyak pengalaman yang membuat kita lebih bersyukur dan berterima kasih. Hal yang penting untuk diingat adalah, fokuslah pada hal-hal yang kita inginkan, bukan pada hal-hal yang tidak kita inginkan. Doa sebenarnya mengakui peran Tuhan dalam hidup kita. Kuncinya adalah konsisten dan yang paling penting adalah rasa ketulusan yang kita pancarkan. Jalaluddin Rumi, seorang penyair sufi Persia yang karyanya terkenal hingga Amerika Serikat, pernah berpesan, keheningan adalah satu-satunya bahasa Tuhan. Selain itu, adalah terjemahan yang buruk. Ketika Anda mampu mencapai kondisi hening, itu adalah energi yang terus-menerus mengalir dalam diri Anda yang selaras dengan kebahagiaan dan kedamaian. Untuk mencapai ruang yang tenang dalam hidup, dapat dilatih dengan meditasi. Ketika kita sering berada dalam kondisi hening, energi ini akan bermanifestasi sebagai inspirasi yang tiba-tiba datang atau kita mendapatkan kejelasan yang seringkali seperti berasal dari sumber yang lebih tinggi. Ini adalah respon dari semesta terhadap doa-doa kita yang seringkali muncul dalam bentuk bimbingan dalam bertindak selaras dengan diri kita yang sebenarnya. Cara ketiga, visualisasi. Visualisasi adalah proses membuat gambaran mental yang jelas tentang hasil yang ingin kita capai, seolah-olah hal itu telah terjadi. Visualisasi tidak hanya melibatkan imajinasi, tetapi juga perasaan dan keyakinan kita. Visualisasi adalah cara yang ampuh untuk berkomunikasi dengan semesta dan membentuk realitas kita. Visualisasi adalah semacam jembatan yang menghubungkan posisi kita saat ini dengan posisi yang ingin kita capai. Visualisasi yang benar dapat mempengaruhi pikiran bawah sadar kita, yang mengendalikan 95% hidup kita. Ketika kita berulang kali membayangkan kehidupan yang kita inginkan, kita akan memupuk keyakinan kita dan secara halus mempengaruhi pikiran, tindakan, dan reaksi kita untuk sesuai dengan skenario yang kita visualisasikan. Misalnya, ketika Anda menginginkan tinggal di rumah baru, bayangkan bahwa Anda berjalan-jalan melewati ruangannya. Rasakan suasana yang nyaman dan hubungkan emosi Anda dengan ruangan itu, seolah-olah Anda sudah berada di sana. Semakin dalam perasaan yang Anda rasakan, semakin kuat pula dampaknya pada pola pikir Anda, dan semakin kuat sinyal yang Anda pancarkan kepada alam semesta. Otak kita pada dasarnya tidak mampu membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Artinya, ketika kita berimajinasi dengan perasaan penuh, otak dan tubuh kita juga merespon seolah-olah itu telah terjadi dalam kenyataan, dan juga akan mengubah getaran energi pada diri kita.
Dengan berlatih visualisasi secara teratur, kita dapat menciptakan cetak biru keinginan kita, yang akhirnya menjadi magnet yang menarik peluang, sumber daya, dan semua yang dibutuhkan untuk mewujudkan impian kita. Ini adalah perjalanan dari dunia batin dan imajinasi menuju realitas di dunia luar. Ini adalah komunikasi yang kuat dengan alam semesta. Kuncinya mengirimkan pesan yang jelas dan bermuatan emosional tentang apa yang benar-benar Anda inginkan. Cara keempat, afirmasi. Akan kita dengan impian kita dan mengkomunikasikan niat kita kepada semesta. Dengan rutin melakukan afirmasi positif, kita sedang mengarahkan pikiran untuk membentuk pola pikir baru dan menata ulang pikiran bawah sadar kita. Proses ini membantu kita untuk melarutkan keyakinan-keyakinan lama yang membatasi kita dan menggantinya dengan keyakinan yang memperdayakan. Seringlah melakukan afirmasi seperti, saya mampu dan saya kuat. Saya dapat mengatasi tantangan dengan mudah. Kebahagiaan selalu datang menghampiri saya. Jika tekun melakukan praktek seperti ini, afirmasi akan merubah persepsi dari keraguan menjadi percaya diri. Ini tidak hanya mengubah persepsi kita di dalam, namun setiap afirmasi positif yang kita ucapkan bergema di alam semesta, dan semesta akan merespon frekuensi getaran kita. Ketika afirmasi selaras dengan keinginan kita, semesta akan menyelaraskan keadaan, peluang, dan pertemuan untuk mencerminkan sistem keyakinan kita yang baru. Afirmasi yang kita ulang-ulang mengirimkan sinyal yang jelas dan konsisten mengenai dedikasi kita yang akan menarik energi-energi yang mendukung dari alam semesta ke arah kita. Cara kelima, menulis. Menulis bisa menjadi lebih dari sekadar surat biasa. Ini adalah kanvas untuk mengekspresikan rasa syukur dan impian Anda. Saat Anda duduk untuk menulis, biarkan imajinasi dan kreativitas menuntun Anda. Ekspresikan apa yang Anda rasakan dan gambarkan apa yang ingin Anda wujudkan dengan detail yang jelas. Tulislah impian Anda seolah-olah impian itu sedang terwujud. Ungkapkan setiap syukur atas berkah yang Anda miliki. Anda juga bisa menuliskan setiap perasaan takut, keraguan, dan di akhir tulislah bahwa Anda mampu melepaskan dan memaafkan segalanya. Izinkan intuisi untuk memandu tulisan Anda. Ini adalah momen antara Anda dengan semesta. Jadi, biarkan perasaan Anda yang sebenarnya mengalir tanpa filter apapun. Curahkan semua isi hati ke dalam tulisan dan jangan khawatir tentang bagus atau tidaknya tulisan Anda. Setelah semua Anda ungkapkan lewat tulisan, luangkan waktu untuk meditasi dan merenung tentang apa yang telah Anda tulis. Ini akan membuat Anda terhubung ke dalam getaran yang selaras dengan keinginan Anda. Ketika Anda merenungkan tulisan Anda, bayangkan semesta menerima surat Anda dan mulai merangkainya menjadi kenyataan. Menulis surat kepada semesta adalah alat yang ampuh untuk memanifestasikan impian Anda dapat diwujudkan. Libatkanlah tubuh, pikiran, dan jiwa Anda saat menulis. Ini akan mengirim sinyal energi yang kuat ke alam semesta. Simpan tulisan Anda di tempat yang rahasia, atau gunakan metode membakar tulisan sebagai simbol melepaskan niat ke alam semesta. Pilih metode yang Anda merasa nyaman untuk diri Anda. Mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Silakan tinggalkan komentar atau pengalaman Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.